Alterio Estefan, pria tampan berusia 29 tahun itu adalah suami dari Julia. Anindira, dia menikahi kekasihnya. Sejak 4 tahun lalu, Alterio sangat mencintai istrinya, yang berusia sama dengannya. Mereka selama 3 tahun. Sebelum akhirnya ke pelaminan. Pernikahan yang sudah cukup lama. Itu hingga sekarang belum dikaruniai anak karena Julia menolak untuk memiliki anak. Julia sedang berada di puncak karir yang sangat diidam-idamkannya sejak dulu sebagai desainer fashion. Alterio tidak mempermasalahkan itu. Dia tidak peduli jika pernikahannya tidak dikaruniai seorang anak. Yang terpenting baginya hidup berdua dengan Julia saja sudah sangat sempurna. Namun kedua orang tua Alterio terus mendesaknya untuk segera memiliki momongan. Hingga mau tidak mau Alterio harus membujuk Julia agar mau memiliki seorang anak. Seperti sekarang Alterio sedang berpikir untuk berbicara pada istrinya, namun di sisi lain dia juga takut jika sang istri marah, dan di satu sisi kedua orang tuanya sangat berharap padanya. Alterio menggosok wajahnya dengan kasar tanpa sengaja, membuat perhatian Julia yang sedang fokus pada gambarnya beralih menati api. Alter sayang, kamu kenapa? Tanya Julia. Dia meletakkan pensil yang sedang dipegangnya, lalu berjalan dan duduk di tepi ranjang di samping sang suami. Tidak apa-apa sayang, aku hanya sedikit pusing dengan pekerjaanku, jawab Alterio sambil mengelus rambut pendek istrinya. Apa ini, karena orang tuamu lagi? Apa mereka meminta kita untuk segera memberikan anak untuk mereka? Tanya Julia. Dia sudah tahu pasti kenapa suaminya itu pusing. Hanya orang tuanya lah yang membuat Alterio uring-uringan seperti ini. Alterio mengangguk. Dia memasang wajah lesu dan sedihnya, berharap jika sang istri mau mengikuti kemauan orang tuanya. Wanita cantik itu menggalang, jujur saja menurut Julia, anak itu tidak penting baginya. Yang terpenting adalah karirnya saat ini sedang berada di puncak kesuksesan. Aku belum siap, Al, tapi aku sudah memikirkan hal itu. Bagaimana jika kita mencarikan ibu pengganti untuk melahirkan seorang anak? Ujar Julia dengan senyum lebarnya. Karena akhirnya dia mempunyai ide untuk mengatasi masalah dalam rumah tangganya. Alterio mengerutkan keningnya. Bagaimana istrinya berbicara seperti itu? Dia kira Julia hanya akan mengulur waktu untuk mempunyai anak, namun nyatanya dia tidak ingin memiliki anak dari darah dagingnya sendiri. Ibu pengganti? Maksudmu aku harus bercinta dengan wanita lain? Tanya Alterio dengan sedikit emosi. Apa benar wanita yang di depannya itu adalah istri yang selama ini dia cintai? Tapi kenapa Julia dengan mudahnya membiarkan suaminya tidur dengan wanita lain? Kalau kamu tidak mau, kita bisa pakai program bayi tabung dan cukup, bentak Alterio dengan mata melototnya. Aku kira selama ini kamu menolak karena belum siap, tapi ternyata kamu menolak karena kamu tidak mau mempunyai anak dariku. Pekik Al. Dia terlihat sangat marah. Julia melihat suaminya marah pun sedikit berdebar karena takut. Pasalnya suaminya sama sekali tidak pernah marah padanya. Dia tidak menyangka idenya malah akan membuat dirinya bertengkar. Padahal sebelumnya Al selalu mengalah jika berbicara tentang anak, dan Al menerima keputusan Julia yang tidak mau mempunyai anak selama ini. Al, bukan begitu. Kamu tahu kan aku sangat menyukai pekerjaanku. Aku tidak bisa hamil dan bekerja itu hanya akan mengganggu karirku. Al, ucap Julia dengan terus terang. Berharap Al akan mengalah seperti biasanya. Aku pria paling kaya, kenapa kamu masih harus bekerja? Aku sangat kecewa padamu Julia, karena kamu hanya memikirkan dirimu sendiri. Pekiknya berjalan meninggalkan Julia, yang masih duduk tertegun, karena mendengar Alterio yang pertama kali marah padanya. Sementara di tempat lain seorang
Gadis cantik sedang menatap takjub pada ruangan yang sangat mewah. Itu, dia adalah Bunga Lilac. Gadis itu sedang berada di dalam kamar hotel bersama sahabatnya, Mika Kirana. Umur mereka masih 19 tahun dan masih kuliah di tempat yang sama. Jika Mika sudah terbiasa dengan kamar hotel, berbeda halnya dengan Lilac. Lilac baru pertama kali pergi menginap di hotel. Dia sangat menikmati indahnya pemandangan dari kamar itu. Lilac, cepat mandi, kita harus bersiap-siap untuk berdandan, ucap Mika dengan lantangnya. Dia berteriak, padahal Lilac tidak jauh darinya. Astaga, Mika. Kenapa kamu teriak minus? Teriak sih. Lagian kan acaranya masih 2 jam lagi, kenapa harus siap? Siap dari sekarang, ucap Lilac. Masih tidak memalingkan pandangannya dari indahnya ibu kota Jakarta. Ya ampun, kamu itu pemeran utama malam ini, Lilac. Jadi kau harus dandan yang cantik, ujar Mika menepuk ke bahu Lilac, lalu melingkarkan lengannya di leher Lilac dari belakang. Apaan sih kamu ini, pemeran utamanya kan Kak Daniel. Kita datang ke pesta kepergian Kak Daniel ke Jepang, Kak, ujar Lilac. Mika malah mempererat pelukannya dari belakang. Tapi tetap kamu pemeran utamanya. Karena pada saat itu Kak Daniel akan menyatakan cinta padamu, ujar Mika dengan sangat antusias. Dia terlihat sangat senang karena penantian selama setahun ini. Akhirnya Lilac dan Daniel akan segera meresmikan hubungannya. Kamu ini jangan sok tahu ya, ujar Lilac. Dia berusaha membantah itu karena dia tidak mau berharap banyak, walaupun dia tahu sendiri jika Daniel pernah bilang padanya akan menyatakan cinta pada Lilac sebelum dirinya berangkat studi exchange ke Jepang. Udah, ayo cepat mandi, ajak Mika. Akhirnya dia menyeret Lilac masuk ke dalam kamar mandi. Sementara Mika, dia sudah lebih dulu mandi. Dirinya langsung bersiap mengenakan gaun yang sebelumnya sudah disiapkannya. Dia juga bermake up lebih dulu karena setelahnya Mika akan memberi polesan juga di wajah Lilac yang tidak pernah sedikit pun tersentuh pewarna itu. Lilac, kemarilah, ajak Mika saat gadis itu keluar kamar mandi. Ah, tunggu sebentar, teriaknya saat dirinya diseret paksa oleh sahabatnya itu. Mika dengan lihainya mendandani Lilac dengan polesan-polesan tipis. Akhirnya keduanya pun selesai bersiap-siap selama hampir 2 jam. Lamanya, entah apa yang membuat prosesnya begitu lama, namun tepat 2 jam mereka pun keluar dari kamar hotel itu. Ayo Lilac, semua orang pasti sudah berkumpul di sana, ujar Mika. Dia sangat greget pada sahabat yang begitu lelet itu. Ya ampun Mika, kamu duluan saja. Aku kebelet ke kamar mandi. Aku nanti langsung pergi ke aula, ucap Lilac yang ternyata tiba-tiba perutnya bermasalah. Ise, kamu nyebelin banget sih. Ya udah, jangan lama-lama ya, hadot aku. Tunggu di sana, ujar Mika. Dia langsung pergi sementara Lilac kembali masuk ke dalam hotel itu.